Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah khusus untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas ini banyak sekali yang ditanyakan ya, mungkin dari rekan-rekan atau mungkin dari subscriber ya yang masuk ke DM kita ya. Ini terkait dengan guru swasta teman-teman ya. Jadi untuk guru yang di sekolah swasta atau yang di sekolah yayasan ya. Nah tentunya ini apakah guru atau tendik ya, yang tentunya di dalam sebuah sekolah swasta itu ya, lembaga swasta itu tentu selain guru di sana juga ada TU ya atau tendik. Nah, tendik ini atau tenaga kependidikan. Kalau misalkan kita sebut ya tenaga administrasi ya atau tenaga tata usaha. Nah, ini apakah bisa ikut di pendataan tenaga honorer ya atau tenaga non ASN seperti informasi-informasi sebelumnya ya. Memang sekarang ya BKN itu sedang melakukan pendataan tenaga non ASN ya. Nah, yang mana memang untuk pendataan tenaga non ASN tentu kita pahami ya bahwa tentunya ini untuk honorer ya. Nah, tentunya untuk tenaga honorer. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi yang pertama tentunya tujuan dari pendataan tenaga honorer atau non ASN. Ini sebenarnya kita sudah pernah membahas di video kita ya. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk melakukan pemetaan. Ya, untuk melakukan pemetaan dan juga mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ya, mungkin tujuan selanjutnya yaitu nanti tentunya akan melihat ya untuk potensi-potensi ya pegawai non ASN agar nantinya bisa diangkat, bukan diangkat ya, tetapi bisa mengikuti seleksi ya, baik itu P3K maupun PNS. Nah, di kesempatan kali ini kita harus memberikan informasi ya. Jadi kita akan memberikan informasi terkait dengan guru atau TU ya, atau mungkin tendik di sekolah swasta atau yayasan. Nah, ini bisa ikut pendataan tenaga honorer atau non ASN apa tidak. Nanti kita akan coba lihat dulu ya, tentunya sebelum kalian mengikuti, tentunya ada beberapa persyaratan ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dilalui, yang mana kalau kita lihat berdasarkan edaran Menpan RB ya, tentunya ada beberapa poin yang memang guru swasta itu memenuhi ya. Artinya ada beberapa guru swasta ataupun tendik itu tentunya ada beberapa persyaratan yang memenuhi. Tapi kita nanti akan lihat apakah guru ataupun tendik yang di sekolah swasta itu bisa mengikuti pendataan ini apa tidak. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dulu. Jadi kita berikan ya penjelasan apa itu sebenarnya tenaga honorer. Ya, tenaga honorer kalau kita kutip ya dari BKD Jatim, jadi tenaga honorer ini adalah tenaga selain PNS dan P3K ya, atau tenaga non ASN yang melaksanakan tugas ASN di instansi pemerintah. Ya, di instansi pemerintah. Nah, ini sudah jelas ya yang dimaksud dengan tenaga honorer. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita cek coba di sekolah swasta ya. Kalau kita ambil informasinya ya dari Wikipedia, di sini dijelaskan bahwa sekolah swasta itu disebut sebagai sekolah independen ya. Artinya tidak dikelola oleh pemerintah daerah ya. Jadi tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara, bagian ataupun nasional ya. Jadi fokusnya ke sini. Nah, untuk sekolah swasta ini biasanya ya biaya sekolah itu biasanya dibebankan ya siswa ya, dan daripada bergantung pada dana pemerintah. Jadi kita ambil garis besarnya bahwa sekolah swasta itu sekolah yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah ya, artinya seperti itu untuk lebih ringkasnya. Terus kalau kita lihat di sekolah negeri ya, mungkin di selain sekolah swasta juga ada sekolah negeri atau mungkin disebut dengan sekolah pemerintah. Jadi sekolah negeri ini adalah sekolah yang dioperasikan atau disediakan oleh pemerintah dengan segala fasilitas gratis mulai dari kelas hingga guru ngaji ya oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Jadi di sini untuk sekolah negeri ya, tentunya sekolah negeri ini tentunya dikelola oleh pemerintah ya, bisa pemerintah pusat ataupun bisa pemerintah daerah. Jadi paham ya, ini kita sedikit memberikan informasi dulu terkait dengan sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Nah, yang berikutnya, nah tentu
kita kembali lagi sini, apakah guru atau tendik ya, guru atau tendik di sekolah swasta atau yayasan itu bisa ikut di dalam pendataan tenaga honorer. Nah, tentu kita akan melihat dasarnya dulu ya. Jadi dasarnya untuk pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah ya. Tentu dasarnya adalah Menpan RB ya, nomor sekian ya, tanggal 22 Juli ya 2022. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini kalau kita lihat berdasarkan Menpan RB ya, nah tentunya untuk pendataan ini memang sudah dimulai ya. Jadi untuk pendataan ini memang sudah dimulai. Nah, di sini untuk pendataan non ASN. Nah, di dalam pendataan non ASN ya, di sini memang dijelaskan bahwa dasarnya ya, dasar dari pendataan non ASN ini adalah surat edaran menteri ya, Menpan RB ya, ini nomor sekian tadi ya. Nah, tentunya yang bisa masuk di dalam pendataan non ASN ini ya tentunya yang sesuai atau yang memenuhi syarat di dalam surat edaran ini. Nah, kalau kita lihat di dalam edaran ini ya, memang di edaran ini sudah sangat jelas ya, artinya pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Artinya instansi pemerintah ini adalah instansi yang dikelola oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini baik instansi pusat maupun di instansi daerah. Jadi untuk sekolah swasta ya, artinya karena memang sekolah swasta sudah kita jelaskan seperti di awal, memang sekolah swasta itu tidak dikelola oleh pemerintah ya, tetapi dikelola oleh bisa perseorangan, bisa kelompok, atau mungkin bisa dikelola di dalam sebuah yayasan ya, jadi sebuah yayasan. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam SE Menpan RB itu ya, tentunya ada persyaratan ya untuk tenaga non ASN yang bisa mengikuti pendataan ini. Nah, mungkin kalau kita lihat di poin 2 ya, poin 2 ini mungkin di guru swasta juga bisa memenuhi ya. Nah, yang poin 4 ini bekerja ini juga bisa dipenuhi ya. Artinya ya mungkin banyak sekali guru-guru atau tendik itu yang bekerja lebih dari 1 tahun. Yang kedua ini juga tentu bisa dipenuhi ya oleh tendik ya, oleh tendik atau oleh guru. Ya, yang mana tentunya banyak sekali ya guru atau tendik itu yang berusia di atas 20 tahun dan juga di bawah 56 tahun. Nah, tapi yang di poin 1 dan 3 ya, poin 1, nah ini yang tidak dimiliki ya, artinya tidak dimiliki di sekolah swasta ya, karena memang di sini dijelaskan berstatus tenaga honorer kategori 2. Nah, ini memang tidak ada ya, kategori 2 di swasta itu enggak ada. Jadi semua tenaga honorer kategori 2 itu tentu di instansi pemerintah. Ada yang di pusat, ada yang di daerah. Nah, terus yang kedua itu adalah di poin nomor 3. Di poin 63 ini dijelaskan bahwa diangkat paling rendah ini oleh pimpinan unit kerja. Artinya pimpinan unit kerja ya lembaganya apa, yaitu ada unit kerjanya dia mengangkat. Nah, ini kalau di sekolah negeri ya, artinya di instansi pemerintah atau daerah, ini biasanya diangkat langsung ya, bisa dari kepala sekolah ya. Yang misalkan kita ambil aja sekolah negeri ya, dia pasti diangkat oleh kepala sekolah ya. Nah, yang diangkat dari komite itu juga tidak bisa masuk ke dalam sini ya, karena komite juga nggak bisa dimasuk dalam sini. Nah, kalau untuk di guru swasta ya, tentu untuk guru swasta yang mengangkat guru itu mesti lembaga yayasan ya. Jadi mesti biasanya kalau kita lihat SK pengangkatannya di guru-guru swasta itu mesti yang mengangkat adalah ketua yayasan. Jadi bukan artinya bukan sekolah tersebut ya, tetapi adalah yayasannya atau ketua yayasannya. Nah, ini untuk persyaratan ya, bisa masuk ke dalam pendataan tenaga non ASN ya. Jadi untuk yang tenaga honorer atau honorarium kalau di swasta tentu nggak ada ya, tidak ada honorarium pegawai tidak tetap yang dikeluarkan ya oleh Gubernur Jawa Timur ya. Misalkan kita kasih contoh, ini untuk honorarium untuk provinsi ya, artinya ada di suatu daerah itu yang mendapatkan honorarium dari provinsi atau dari gubernur. Nah, yang mana kalau kita lihat di dalam diktum keempat ya, di dalam diktum kedua, memang guru tidak tetap itu memang diberikan honorarium dari provinsi ya, sebesar 900.000. Nah, ini tentu di swasta tidak ada ya untuk honorarium yang dapat dari provinsi. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan ini, kita berikan contoh surat edaran ini terkait dengan syarat tenaga honorer yang bisa ikut di dalam pendataan. Ya, nah yang pertama kita lihat dulu ya, ini ada surat edaran. Nah, surat edaran ini misalkan kita kasih contoh ya, ini kita ambil dari Dinas Pendidikan ya, Provinsi Jawa Timur, ini untuk cabang dinas wilayah Kediri misalkan. Kita ambil datanya seperti ini. Nah, di sini dijelaskan perihal verifikasi
dan validasi pendataan GTT atau PTT, tentunya untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, kalau di yayasan ya, ini biasanya bukan GTT PTT ya, tetapi GTY atau guru tetap yayasan atau guru tidak tetap yayasan. Ini sudah berbeda ya. Biasanya kalau di yayasan ya atau guru swasta itu biasanya masuknya di GTY, guru tetap yayasan ataupun mungkin pegawai tetap yayasan atau PTY. Jadi bukan GTT atau PTT ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada informasi yang pertama dalam pendataan GTT atau PTT ini di lembaga SMA, SMK, PKLK ya berpedoman pada persyaratan umum dan khusus. Nah, kalau kita lihat langsung fokus di dalam persyaratan umum ya, di dalam persyaratan umum di sini jelas sekali ya bahwa yang dimaksud pertama adalah guru tidak tetap atau GTT. GTT ini di lembaga induk ya, jadi harus di lembaga induk di sekolah negeri ya, SMAN, SMKN dan juga PKPLKN. Jadi jelas bahwa pendataan ini untuk guru-guru yang berada di sekolah negeri. Nah, ini dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya, karena di sekolah negeri itu mesti yang menandatangani adalah kepala sekolah untuk SK pengangkatannya. Nah, bukan komite sekolah ya. Komite sekolah ini tidak bisa. Nanti kalau di sekolah itu kan tentu juga ada komite sekolah. Atau karyawan yang honornya melalui penyediaan barang dan jasa. Yang berikutnya ini pegawai tidak tetap atau PTT ya, PTT. Nah, kalau di swasta itu namanya PTY ya, tapi kalau di sekolah negeri itu namanya PTT atau pegawai tidak tetap. Nah, di lembaga induk sama ya, di SMA, SMK atau PKPLKN ya. Nah, tentunya di sini dijelaskan ya, di poin G, bukan guru tetap yayasan. Nah, atau GTY ini tidak bisa. Jadi guru-guru swasta itu biasanya dia dapatnya SK-nya itu sebagai guru tetap yayasan ataupun guru tidak tetap yayasan. Ini jelas tidak bisa ya. Jadi sini sudah jelas bukan guru tetap yayasan atau GTY. Tenaga harian lepas dan bukan GTY induk dari Kementerian Agama, bukan perangkat desa aktif. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat di dalam persyaratan ya memang untuk pendataan ini ya, kita ambil kesimpulan ya, bahwa kesimpulan akhirnya pendataan tenaga non ASN ya atau tenaga honorer ini hanya untuk di instansi pemerintah ya, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, kita kasih contoh misalkan di sekolah negeri ya, sedangkan untuk di sekolah swasta ya ini tidak termasuk di dalamnya. Artinya untuk guru-guru yang berada di sekolah swasta ataupun di yayasan itu tidak termasuk di dalam surat edaran ya Menpan RB terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bisa memberikan informasi, dan untuk guru-guru di GTY ya atau di sekolah swasta atau yayasan tetap semangat ya demi mencerdaskan anak bangsa ya. Semoga nanti selalu ada kebijakan yang terbaik ya dari pemerintah. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.